Konspirasi ini kan hebat. Seperti deskripsi Hua itu dikonspirasi menjadi Quran. Inna anzalnahu, saya turunkan Al-Quran. Bahwa ayat menjadi sungguh Al-Quran itu. Huwa itu jelas domir. Domir itu dia. Dia itu keberadaan Tuhan yang tersimpan di dalam dada setelah dikenali disebut hu atau huwa. Tapi dikonspirasinya menjadi Al-Quran lebih parah lagi. Huwa atau hu itu menjadi kitab, buku yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Maka wa ma'adroka ma yaumiddin. Tahukah kamu apa yang disebut bahwa keseharian yang kamu lakukan itu dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan berada di dalam ridho, fadl, dan rahmatnya karena berada di dalam ketaatan yang dikenal. Tsumma ma'adroka ma yaumiddin. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa yang dimaksud seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan dalam ridho, fadl, dan rahmatnya? Orang yang bergerak secara lahir jasad karena gerakan hati ada kehadiran Tuhan, maka mutlak mengenal Tuhan. Sehingga dalam fakta rasa berada di dalam Tuhan. Kapan itu? Saat orang sehari-harinya berada di dalam rengkuhan Tuhan. Saya nggak membaca tafsirnya. Kalau tafsirnya itu Yaumiddin itu hari pembalasan. Tahukah kamu hari pembalasan? Ad-din itu sistem kepatuhan dan ketundukan. Ada alif lam di depannya, ada tasdid. Itu menunjukkan bahwa sistem ketuhanan menuju kepada Tuhan. Karena Tuhan dikenali dan Tuhan berada di dalam hati nuraninya. Yaum, sehari-hari di dalam sistem ketaatan. Perbuatannya, berbicaranya, berpikirnya. Menanggalkan ego dan akunya. Yaum, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yakni seseorang yang keseharian hidupnya itu latamliku, tidak di dalam cakupan, tidak dikuasai ego, tidak di dalam ego dan keakuan, tidak di dalam nafsu, li nafsin, nafsu untuk nafsu, dunyo untuk dunyo, utek hanya untuk menyuburkan ego, membesarkan kepentingan, ketamakan, keserakan, tidak untuk ini. Syai'an sedikit pun. Kapan itu? Wal amru yauma idzilillah. Saat apapun yang dilakukan di dalam dimensi koridor perintah, menjalankannya karena perintah, terikat perintah.
yang mahdoh pun yang ghairu mahdoh, yauma idzilillah. Perintah supaya berada di dalam untuk Allah. Jadi untuk apapun yang dilakukan itu adalah untuk Allah pada saat kita sadar menjalankan perintah. Sinau mergo njalani perintah. Karena Allah tidak ngejawantah, mestinya hak untuk memerintah itu adalah Allah. Setelah kowe ketemu karo Gusti Allah, kemudian Allah memerintahkan kamu untuk menjalankan yang mahdoh, sholat, poso, zakat, kaji, bersosial, bermasyarakat, berkarya, bekerja, di kebun, macul, semuanya wal amr, semuanya berada di dalam perintah, menjalankan perintah. Kowe ketemu karo Gusti Allah, saiki kowe urip di dunya, jalani hidupmu sing mahdoh, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, didhawuhi ngono, bersosial, bermasyarakat, menjadi manusia yang manfaat, menjadi manusia yang berfaedah, mengembangkan diri, membangun keharmonisan, nata diri, nata keluarga, nata lingkungan, bahkan nata bangsa negara ki jalanono. Kalimatnya kan wasta'marukum fiha, jadilah pemakmur bumiku, jadilah pemakmur kehidupan. Itu di dalam perintah yauma idzilillah, sehingga sehari-hari itu disebut berada di dalam Allah untuk Allah. Maka inilah yang kemudian dikatakan tidak bid'ah. Dari ayatnya jelas, gamblang, konkret, nyoto, bukan perkara tahlil bid'ah, beduk bid'ah, donga iki bid'ah, bukan. Bahkan sholat tapi nggak tahu ketemu karo Gusti Allah, kowe gak entuk perintah kanggo Gusti Allah, sholatmu bid'ah. Poso kowe gak tahu karo ketemu karo Gusti Allah, tidak disuruh Gusti Allah, kowe bid'ah. Kan begitu seharusnya. Karena Allah tidak ngejawantah. Itulah salah satu fungsi supaya dalam fadl dan rahmatnya Allah, maka khalifatu fil ard, maka nadhiron maknanya menjamin supaya apa yang dilakukan oleh manusia yang telah bersaksi itu berada di dalam ikatan fadl dan ridhonya Allah, sehingga itu disebut menanggalkan ego. Nganggo nafsu, nganggo utek, ya mikir, tapi mikire nafsune dinggo mangan, dinggo nyambut gawe, mergo nglakoni dawuh Gusti Allah ora ngejawantah gawe khalifatu fil ard, atau gawe sultan, atau alwasilah, atau wasitoh, atau mundir. Ayatnya kan banyak banget. Laqad manallahu ala mu'min idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim. Telu-telune di ayat iki dicangking kabeh. Fihim di jero kalangan, alaihim di antara kamu sendiri, anfusihim satu nafas, satu zaman. Nggak ketemu ini, maka logikanya hidup kita adalah hidup bid'ah.
alasan di tengah alas yang tidak memiliki pedoman. Itulah akibat konspirasi awal dalam agama. Konspirasi itu saat awal zaman Nabi Muhammad ada konspirasi awal. Kemudian nanti menjadi Imam Ja'far Shadiq bergantian ada konspirasi awal, kan gitu. Mbah Kiai Gus Sedo pecah enek konspirasi awal, pecah tambah kan begitu. Ya kita kan cerita ini akhirnya kan itulah bid'ah. Ya kita kena mbok potong nggak apa-apa, mbok unggah. Blak. Konspirasi awal yang akhirnya membentuk peradaban selanjutnya itu menjadi bias distorsi. Dampaknya hebat sehingga generasi ke generasi kehilangan lacak keberadaan ilmu untuk dapat ilmu yang mempertemukan dengan Tuhannya, ilmu yang membuka keberadaan jati diri fitrah manusia ini terkunci akibat dianggap tidak ada, dan itulah kemudian dianggap bahwa keberadaan Nabi Rasul itu mengada-ngada. Wama mana'ana an-nursila bil ayati ilah kadzdzaba bihal awalun, kan begitu kan. Tapi keberlangsungan diakui atau tidak diakui, dibuat konspirasi, ditutup sedemikian rupa, Nabi Muhammad tetap membuat wakil walaupun tidak ada yang mengakui keberadaan sang pelanjut itu yang ditutup sedemikian rupa. Umpamanya kan begitu. Ditutup hebat. Nabi Muhammad memiliki fungsi diutus untuk supaya manusia dalam fadl dan rahmatnya, manusia supaya dalam ampunannya, kemudian fungsi tugas perihal menunjukkan kebenaran atau sebagai kebenaran itu sendiri yang berfungsi membuka tentang cahaya terangnya Tuhan. Ilmu yang membuka menjadikan bersaksi, ilmu yang menjadikan mengenal fitrah manusia, ilmu yang menjadikan apa yang dilakukan itu dalam jaminan kebenaran, itu dikonspirasi sedemikian rupa hebat. Akan tetapi diakui karena kebenaran tidak butuh validasi dan pengakuan, semuanya menolak, maka pelanjut tetap berlangsung walaupun manusia akhirnya sama sekali tidak mengenalnya. Sekali-kali tidak ada yang menghalangi keberadaan kami untuk mengirimkan pelanjut yang tiada henti dalam rusulana tatro, tanda-tanda keberadaan kami yang menunjukkan sang keberadaan Tuhan, melainkan karena tanda-tanda itu selalu didustakan oleh orang-orang awal dengan melakukan konspirasi
jangan sampai manusia mengenal dia dan ajaran risalahnya ditutup sedemikian rupa, ojo nganti kenal, sehingga sampai ada pembantaian yang dilabeli nabi palsu, karena yang mengakui pelanjut dituduh sebagai nabi palsu dibunuh, karena dia kemudian saat dulu meminta ilmu kepada Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, maka tajadud, saat tajadud kepada sang pelanjut dituduh bid'ah. Itu isi konspirasi salah satunya. Itulah ayatnya kan juga demikian, sangat jelas, gamblang. Tanda itu karena jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, jauh sebelum Imam Ali wafat, jauh sebelum Imam Ja'far Shadiq wafat, sudah mempersiapkan pelanjut. Siapa yang meneruskan itu pun murni atas kehendak Allah. Saat jauh sebelum wafatnya pendahulunya, maka sudah kelihatan kalau ada orang minta penjelasan siapa yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk menjelaskan tentang tauhid. Siapa yang diminta untuk menjelaskan tentang kebenaran? Siapa yang disebut aku gudang ilmu dan dia adalah pintunya? Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah, sama sekali. Wong Syiah ora dongan gitu kalau ada ilmu ini. Yang satunya abe, yang satunya cinta karena fisik, karena jasad. Konspirasi ini luar biasa. Dimulai dari peristiwa Sakifah Bani Sa'idah itu hebat. Menjadi pewanjang, dilanjutkan oleh Yazid sedemikian rupa hebat. Ayat-ayat perihal laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihi min anfusihim yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim. Itu terlalu gamblang, terlalu jelas. Laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim. Iman itu hanya jika ketemu dengan Rasul, itu anugerah yang tak terhingga yang ada di antara kamu, dari kalangan kamu sendiri, sezaman dengan kamu. Kemudian wa min ummatin khalafiya nadhiron, bahwa setiap umat dari masing-masing, setiap anfus, setiap jiwa itu ada nadhiron, ada sang pembimbing yang menunjukkan keberadaan kebenaran. Laqad ja'akum rasul, bahwa sungguh selalu adanya rasul ada di antara kamu. Ini kan ayat. Ini ayat. Kita hanya mengangkat ayat ini. Supaya pikiran kita terbuka. Berarti kalau kita nggak ketemu logika ayat ini kan kita harus mencari. Wabtagu ilahi al-wasilah. Gule ono, carilah sampai ketemu wasilahmu. Sehingga kamu dalam pijakan fisabilillah, fisabilihi. Apapun yang kamu lakukan menjadi di jalan
Allah disebut ibadah. Wa tapi sabila man anaba ilayya mutlak mencari sang wakil resmi Tuhan. Anaba yang satu cirinya pasti tahu persis tentang akhirat, bukan karena katanya, bukan karena bacaan, tahu persis. Nah, itu. Tapi konspirasi telah menghancurkan konsep kebenaran ini. Seperti kalimat makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Ayat ini sudah sangat terlalu jelas menunjuk bahwa Nabi Muhammad itu dalam pengertian Muhammad itu saat disebut nama lahir, KTP, punya bapak ibu, punya anak. Tapi pada saat disebut Muhammad itu adalah cahaya terpujinya Tuhan. Itu tidak istri, tidak anak, tidak saudara. Jadi tidak ada istilah maaf, Habib, Habaib, keturunan, disubio itu enggak ada. Karena yang dimaksud adalah masalah ilmu, silsilah keruhiahan. Makana apa-apa dalam sebuah situasi bahwa Muhammad itu bukan fisik, tapi keberadaannya sebagai Rasul. Saat fungsi Rasul menunjukkan keberadaan Tuhan, musyahidan, maka itu sama sekali tidak berkaitan dengan aba ahadim mirrijalikum. Bukan bapak dari salah satu di antara kalian. Sama sekali bahwa Muhammad itu bukan bapak dari salah satu di antara kalian. Mirrijalikum walak rasul, tapi dia adalah sebagai rasul. Wa ma Muhammadun ila rasul. Bukan, jangan memandang Muhammad sebagai fisik. Karena fisik Muhammad tidak berdarah daging yang memiliki anak, bapak, dan istri. Karena di sini adalah fungsi keberadaannya sebagai Rasul yang membawa risalah kebenaran. Wa khotaman nabiin, dan berfungsi sebagai pengesah, pelegal supaya manusia mengenal Tuhan. Khotam didok, distempel saat seseorang meminta ilmu. Hanya satu ayat ini dikonspirasi, dimaknai tutup, rampung, maka hancur konsep kebenaran. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Bertentangan dengan wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablir rusul. Duduk fisiknya Muhammad, tapi pandanglah keberadaannya sebagai Rasul yang membawa risalah kebenaran. Sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia yang membawa risalah, bertugas dan berfungsi seperti dia. Afa'in mata au qutila, apakah dia jika dia meninggal atau dibunuh, anqalabtum ala aqabikum,
kamu berbalik ke belakang, kamu membelakangi, kamu memunggungi, kamu tidak percaya adanya Muhammad selanjutnya yang berfungsi sama sampai kiamat. Waman yang kolib ala akibahi, siapa yang berbalik punggung, tidak percaya, tidak akan pernah memberikan mudarat sedikit pun, dia dalam kerugian yang nyata, maka jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadi konspirasi ini kan hebat. Seperti deskripsi Hua itu dikonspirasi menjadi Quran. Inna anzalnahu, saya turunkan Al-Quran. Bahwa ayat menjadi sungguh Al-Quran itu. Huwa itu jelas domir. Domir itu dia. Dia itu keberadaan Tuhan yang tersimpan di dalam dada setelah dikenali disebut hu atau huwa. Tapi dikonspirasinya menjadi Al-Quran. Lebih parah lagi, huwa atau hu itu menjadi kitab, buku yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Seperti halnya masjid menjadi dikonspirasi, definisinya menjadi masjid bangunan yang dibatasi oleh bata, pasir, semen, yang dibatasi oleh batu, bata, semen, dibangun oleh tangan-tangan manusia, disebut masjid milik Allah. Digambarkan itu masjid yang tertulis di dalam Al-Quran. Masjid sing dinggoni awake dhewe iki lagi pembangunannya iki lagi tahun 95. Sedang masjid yang berada tertulis di dalam Al-Quran itu terungkap oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Nggak ada kaitannya masjid ini adalah dengan firman Allah yang melalui lisan Nabi Muhammad di 1400 tahun yang lalu. Kowe aja GR mbok tulisi di ngarep Masjid Gusti Allah, ngawur kowe jenenge, kan begitu. Wong sing gawe kowe terus mbok validasi sing gawe Gusti Allah. Masjid yang seharusnya maknanya adalah secara majas bumi seisinya ini, hamparan ini, jadikan masjid, makmurkan masjid, itu berarti harmoniskan dirimu, keluargamu, lingkunganmu, bangsa negaramu. Makmurkan masjid. Kalau kamu ingin menjadi pemakmur masjid, kembangkan potensimu, belajarlah, berkaryalah, berkomunikasilah, musyawarah, aja bergudul karepe dhewe. Kalau memang benar kamu berada di dalam guru-guru dan berada di dalam manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Kowe nandur, gawe winih, menanam, membuat harmonis, wis sungguh-sungguh di kantor, wis sinau belajar, ngerjakan tugas, itu adalah kalimat pemakmur masjid. Ojo dibatasi karo tembok, semen, masjid menjadi maknanya sempit.
Akhirnya saat memakmurkan masjid hanya retorika. Memakmurkan masjid, dolanan layangan, lomba layangan, lomba gacuan, remi, umpamanya kan begitu. Masjid secara majas bumi makmurkan, tapi masjid secara hakiki itu dadamu. Itulah ada masjid yang disebut masjid secara fisik, itu ya bumi ini. Kalau ada benih tanamlah, tapi kalau masjid yang sifatnya hakiki, makmurkan batinmu, suburkan hatimu dengan niat yang tulus, yang jujur, selalu dipenuhi dengan zikir. Hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Dan siapa yang berpaling dari zikir atau kosong dari zikir, maka hidupnya dalam kekuasaan bahwa korin, maka dikuasai setan. Artinya tamak, serakah, ingin pujian, ingin validasi, pengen dilem. Pertanda orang yang lemah mentalnya, koreksi dan diwi-diwi. Kalau kamu masih berkecamuk keinginan untuk dikomentari yang baik, divalidasi, dan supaya diaku oleh lingkunganmu apa yang kamu lakukan, supaya dapat pujian dari orang lain, itu pertanda mentalmu masih gosok. Lemah. Apalagi mau bekerja hanya jika dilihat orang lain, diakui orang lain. Ditegur sedikit, penyok, mendapat tantangan sedikit, nggak punya jiwa resiliensi, nggak punya jiwa bangkit, itu adalah tondo bahwa jiwa kita lemah, jiwa kita rapuh. Sing bahasa kerennya itu bosok tadi itu. Yaitu butuh dilatih. Sing angel kan ngilangi pengakuan tapi tetap sregep saat tidak ada orang yang lihat dan tidak ada pengakuan. Itu memang proses yang luar biasa. Tapi nek wis iso gitu kamu nyaman, berarti kamu bisa diproses menjadi manusia yang tentram. Tapi kalau keinginan untuk dipuji, harapannya dapat penghargaan, harapannya dapat divalidasi, dapatkan pengakuan, maka tahapan kamu masih panjang untuk mencapai tentram dan damai. Tentram kamu akan selalu mencari pengakuan. Maka sadari itu mentalmu jek lemah. Jadi makanya jadi orang ojo gampang kepo kan gitu. Saya itu disangka entah anak entah istri, saya nggak pernah komentar, disangka saya rileks, nggak pernah memberikan, kalau itu nggak pengaruh terhadap satu bentuk jiwa, saya diem, nggak pernah enggak ngono, enggak. Saya jarang banget. Bahkan kadang mungkin kebablasan, cenderung kebablasan.